November tahun 1947, tentara Belanda yang sedang iring-iringan melewati jembatan Bangkir Indramayu, tiba-tiba terkapar karena dihantam bom dan dihujani berondongan peluru dari arah yang tak diketahui. Jembatan itu lekat ya, pakai kan? Sabar ya, tunggu. Over. 40 prajurit Belanda mati dalam peristiwa tersebut. Dalang dari peristiwa itu adalah Muhammad Asmat Sentot, Komandan TR Pertama Pasukan Setan dari Divisi Siliwangi. Pasca terjadinya peristiwa pembunuhan prajurit Belanda yang sedang melakukan agresi militer itu, nyawa Muhammad Asmat Sentot dihargai tinggi oleh Belanda, ia dikejar-kejar dan diburu tentara Belanda, bahkan Belanda bersedia membayar tinggi bagi seorang yang menginformasikan keberadaan Muhammad Asmat Sentot. Tapi bukan pasukan setan namanya kalau mudah ditemukan Belanda. Muhammad Asmat Sentot dikenal pandai dalam menyamar, tak terduga-duga jika melakukan serangan, sebab itulah ia menamai pasukannya dengan nama pasukan setan. Tahun 1948 TRI Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, sebagai akibat dari perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Begitupun dengan Muhammad Asmat Sentot, dari Indramayu ia memimpin pasukannya hijrah menuju ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tahun 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, oleh sebab itu TRI Divisi Siliwangi yang sebelumnya berkumpul di Jawa Tengah, kemudian kembali ke Jawa Barat. Peristiwa kembalinya tentara Jawa Barat dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat ini dalam sejarah disebut Long March Siliwangi. Tapi rupanya, ketika tentara Divisi Siliwangi memasuki Jawa Barat dan untuk kemudian dipecah-pecah sesuai tujuan kepulangannya, Muhammad Asmat Sentot dalam kepulangannya ke Indramayu malah selanjutnya berhadapan dengan pemberontak DITII. Milisi DITII ternyata mengincar Muhammad Asmat Sentot. Pada saat berjalan dengan anak buahnya, tiba-tiba terdengar letusan senjata yang amat nyaring, tembakan itu ditujukan kepada pasukan Muhammad Asmat Sentot. Beliau memerintahkan pasukannya untuk maju, namun karena rentetan tembakan tersebut terus-menerus ditembakkan, anak buah Muhammad Asmat Sentot yang umumnya sok hanya bisa tiarap sambil sesekali melakukan tembakan-tembakan ngawur ke arah bunyi rentetan tembakan musuh. Waktu itu Muhammad Asmat Sentot tidak sempat tiarap. Ia dikisahkan dalam pertempuran ini kebal peluru, bahkan peluru yang diberondengkannya ke badannya itu jatuh berguguran ke tanah, aneh memang. Kisah mengenai kebal pelurunya Muhammad Asmat Sentot tersebut dikisahkan oleh salah satu anak buahnya yang bernama Bapak Kaswinah. Bahkan katanya ia melihat dengan mata kepala sendiri, menurutnya. Kalau perang, Pak Sentot di tengah-tengah. Kasih arahan maju sisi kanan, maju sisi kiri udah kayak main sepak bola aja. Kalau Pak Sentot kena tembak enggak apa-apa. Kalau diberondong senapan mesin ringan brand, malah pada jatuh pelurunya, kenang Kaswinah. Sementara kita anak buah yang lain tiarap, dia mah berdiri terus. Perintah maju sini, maju sana, kayak orang ngangon bebek.
Boro-boro ditembak dari jauh, ditembak dekat dari jendela, pakai brand sama DITII aja enggak apa-apa. Pelurunya pada ngampar di bawah dan cuma diketawain aja sama Pak Sentot. Begitu penuturan Pak Kaswinah.